Nabi dengan bapak kucing. Nah, kenapa Rasul memberikan gelar ini? Karena Rasulullah merasa dekat dengan sahabat ini. Nah, kalau orang lain dikasih nama tentu nggak mungkin. Itu salah satu tanda bahwa Nabi dekat sekali dengan Abu Hurairah. Dia kasih nama dengan artinya bapak kucing. Itu Abu Hurairah. Jadi beliau ini masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Berarti di waktu Nabi di Madinah, di waktu Nabi sudah sampai di Madinah, beliau ini baru masuk Islam. Itu tahun ke-7 Hijriah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, hadis dari Abu Hurairah ini disuruh dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullu salama minan nasi alaihi sedekah. Setiap anggota tubuh manusia wajib disedekahi. Jadi setiap hari di mana matahari terbit lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai adalah sedekah. Jadi ternyata menyelesaikan persoalan orang lain, ya, itu termasuk sedekah. Nah, jadi ada orang yang sudah lama mereka tidak bertegur sapa, sudah lama mereka bertengkar, tidak berbaik hati, kemudian datang kita untuk mendamaikan mereka. Nah, walaupun mungkin kita membuat sebuah cerita supaya mereka damai, itu boleh. Ternyata itu merupakan bagian dari sedekah ketika kita membantu menyelesaikan persoalan orang lain. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau menolong seseorang yang berkendaraan lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraan. Jadi kalau ada misalnya orang tua ataupun orang sakit, dia hendak dibawa ke rumah sakit ini. Kemudian tentu dia harus naik mobil. Datang kita bantu untuk memapanya, kita bantu dia untuk naik kendaraan. Ternyata itu sudah bagian dari sedekah. Jadi sedekah itu pengertiannya tidak hanya memberikan sebagian harta, ya, kepada orang-orang yang berhak menerima, bukan hanya sekedar itu. Ternyata dengan tenaga yang kita miliki, dengan tenaga yang kita miliki, kita membantu orang naik kendaraan karena dia tidak sanggup dan tidak mampu disebabkan sakit, itu sedekah. Nah, kemudian Rasul juga mengatakan di antara bagian dari sedekah adalah senyum. Senyum kepada salah seorang saudara, senyum terhadap saudara itu merupakan ternyata sedekah itu. Jadi kalau ada orang yang sulit sekali senyum kepada saudaranya, berarti mereka termasuk orang-orang yang malas bersedekah. Nah, padahal orang yang bersedekah kemudian insya Allah mudah-mudahan mereka akan mendapatkan balasan dari Allah, tentunya dunia wal akhirah. Jadi rupanya senyum bagian dari sedekah. Jadi maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, namun jangan pula kita nanti enggak ada orang senyum-senyum sendiri. Itu masalah deh Pak. Jadi artinya memberikan wajah yang cerah kepada saudara kita itu bagian dari sedekah. Ini yang penting. Tapi bagaimana ada orang Pak Ustadz ketika jumpa menceringit aja dia, wajahnya tidak bagus. Kita prasangka baik dulu. Mungkin bukan dia seorang sombong, bisa jadi dia sedang sakit perut, iya Pak. Bisa jadi ada sesuatu yang menjadi kendala di dalam tubuhnya, mungkin sakit, mungkin keluarganya bermasalah. Itu mesti kita pahami. Jangan cepat memberikan penilaian terhadap orang lain. Kita kaji dulu apa sih penyebabnya. Biasanya Pak Aman ini lama kali ini, tapi sekarang agak pendiam Pak Aman ini. Nah, ini mesti kita adakan sebuah penelitian. Oh, dia sedang bermasalah. Kemarin mengajukan proposal ke base camp tapi nggak lewat. Ini contoh kan. Jadi ada masalah dia. Jadi ketika ada sahabat kita yang memang ketika disapa beda dengan biasa, salah satu caranya adalah kita harus melakukan sebuah penelitian. Kita tanya apa sebabnya. Gitu. Dan begitu juga ketika kita mendengarkan sebuah informasi dari orang, oh si fulan di situ ada masalah, si fulan ada kecelakaan, ataupun berita kematian, kita dapat informasi ada orang meninggal, jangan langsung kita umumkan. Kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sementara Islam mengajarkan tabayun, kita cek dulu kebenarannya, benar enggak? Nanti jangan-jangan orang yang masih hidup sudah kita
informasikan bahwa dia meninggal. Itu tidak pas. Jadi caranya adalah kita selidiki dulu, kita tanya benar nggak ini informasinya, dan juga bisa kita tengok orang yang menyampaikan informasi itu, siapa sih orangnya. Kalau orang biasa bercanda, tengok dulu. Tapi kalau orang yang memang benar kita yakini dia tidak main-main, keseriusnya itu boleh. Jadi kembali, membantu orang yang naik kendaraan, ya, itu merupakan bagian dari sedekah. Kemudian mengangkat barangnya. Ada orang mau pindah nih, mau pindah ataupun tidak, kita bantu mengangkat barang. Masya Allah, itu juga bagian dari sedekah. Kemudian ucapan yang baik adalah sedekah. Ucapan yang baik kepada sahabat kita, kepada suami, istri, kepada anak-anak, itu luar biasa. Di waktu kita membudayakan, anak kita sudah memberikan bantuan ke kita, ataupun cucu, dia membantu, kita ucapkan terima kasih cucuku sayang. Yang sudah bisa membantu nenek, membantu kakek, ini luar biasa. Nenek kakek doakan semoga engkau menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Itu kata-kata yang baik. Kemudian saling membudayakan terima kasih satu sama lain. Bapak ibu jamaah ini penting. Sudah berapa lama kita, kaum bapak misalnya, sudah berapa lama kita dimasakkan nasi oleh istri, ya Pak? Sudah berapa lama kita lamanya pakaian kita dicuci, sudah berapa lama kita dimasakkan, apakah kira-kira kita sering berterima kasih? Ini penting kita evaluasi. Ini jangan-jangan terima kasihnya dulu hanya ketika baru-baru saja, tapi sekarang tidak ada lagi terima kasih. Ini bermasalah. Kemudian ketika seorang ibu diberikan uang belanja oleh suami, apakah ibu selalu terima kasih? Ini kan penting evaluasi. Jadi terima kasih walaupun itu ucapan yang kecil, merupakan bagian dari sedekah, perkataan yang baik. Kemudian setiap langkah ketika engkau berjalan menuju sholat, kita menuju musola ini, menuju musola, menuju masjid, ternyata itu bagian sedekah, karena persendian itu wajib kita sedekahi. Setiap dia langkah merupakan bagian dari sedekah. Ini masya Allah luar biasa. Setiap langkah ketika engkau menuju masjid ataupun musola untuk melaksanakan sholat adalah sedekah. Kemudian ada yang kelima, membuang ataupun nampak duri di jalan, kita buang. Itu juga merupakan bagian dari sedekah. Coba bayangkan duri yang sekecil itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun, ya, di akhirat nanti akan dibalasi oleh Allah, walaupun sebesar debu. Dan begitu juga kebaikan ataupun keburukan. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Perawinya perawi yang memang terpercaya, insya Allah. Bukhari dan Muslim ini adalah sangat teliti mereka untuk mensahihkan hadis. Ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaat kajian hadis kita pada kesempatan ini. Jadi kita simpulkan cabang-cabang sedekah. Yang pertama adalah membantu orang naik kendaraan, itu sedekah. Kemudian setiap matahari terbit lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai, adil kita, berarti itu juga merupakan sedekah. Ketika orang adil, dia sedekah. Kemudian berusaha mendamaikan orang yang sedang bertikai. Kemudian adalah membantu orang mengangkat barang-barangnya, juga sedekah. Kemudian ucapan yang baik, sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju salat adalah sedekah, dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis Bukhari Muslim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.